Indonesia memanggil IM57 Plus Institute mengirim sebuah raket dan 3 potong jagung rebus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Ketua IM57 Plus Institute, M. Praswat Nugraha mengatakan, pengiriman raket dan 3 potong jagung rebus itu dalam rangka memenuhi janji yang telah disampaikan sebelumnya. Adapun Praswat dan IM57 Plus Institute, wadah pegawai KPK yang dipecat, berjanji akan menghadiahi ketua KPK itu dengan raket dan 3 potong jagung rebus kepada Firly jika pensiunan jenderal polisi itu berani datang memenuhi panggilan tim penyidik. Adapun Firly akhirnya menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Selasa 24 Oktober 2023 setelah sempat tak hadir pada panggilan pertama. Praswat mengatakan pengiriman raket dan 3 potong jagung rebus sekaligus menjadi pengingat bagi publik terkait dugaan pertemuan Firly dan Syahrul. Dalam foto yang beredar, Firly bertemu Syahrul di tepi lapangan badminton. Di tengah Firly yang mengenakan kaos olahraga dan Syahrul tersaji 3 potong jagung rebus dalam toples. Dalam perkara ini, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi, termasuk Firly dan ajudannya, Kevin Egananta Joshua, dan sejumlah pegawai KPK. Saat ini, Kevin yang berlatar belakang polisi ditarik Polri dan ditugaskan di Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, Firly dan KPK mendapat bantuan pengamanan dari Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Update kepada rekan-rekan media, tahapan-tahapan kita lalui, tahapan-tahapan penyidikan yang sudah kita lakukan oleh tim penyidik gabungan kita selalu sampaikan kepada teman-teman media. Dan setiap tahapan ini pula setelah selesai kita melakukan penyidikan, kita melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Jadi artinya bahwa semua tahapan ini kita lalui secara teliti, cermat, dan kita bentuk transparansi kita kepada rekan-rekan media. Kita selalu lakukan update terkait dengan perkembangan penyidikan yang kita lakukan. Bukti yang cukup, Pak, untuk menentukan tersangka, Pak. Gimana? Bukti sudah cukup belum, Pak, untuk menentukan tersangka melalui gelar perkara? Jadi saya sampaikan tadi bahwa ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan. Ya, masih ada tahapan-tahapan penyidikan yang masih harus kita lakukan terkait dengan upaya yang kita lakukan di dalam tahap penyidikan ini. Bahwa tahap penyidikan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Pak, dokumen yang diserahkan kaitannya apa, Pak? Pak, itu dokumen perkara yang dokumen perkara kasus korupsi yang ditangani oleh KPK terkait di sebagian tempatnya. Jadi terkait dengan penyerahan dokumen maupun surat oleh pihak KPK RI pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pukul 18.00 dan selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik, ini kemudian akan dijadikan sebagai barang bukti dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Pak, mungkin menjadi pertanyaan juga karena pemeriksaan Pak Firly ini dilakukan di Bareskrim berbeda dengan sebelumnya, dan juga diketahui ini permintaan dari KPK, mungkin bisa dipertimbangkan khusus kepada Firly bukan, Pak? Jadi disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tanggal 23 Oktober 2023 hari Senin tadi malam sekira pukul 21.40 WIB, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menerima surat permohonan untuk diizinkan dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 10.00 di gedung Bareskrim Polri. Atas surat yang diterima dimaksud, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terkait dengan tindak lanjut permohonan izin
dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi FB di Baris Krim Polri. Dan kemudian disepakati dilakukanlah penyidikan atau pemeriksaan atau pemerintahan keterangan kepada FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitas sebagai saksi untuk dilakukan pemeriksaan di ruang penyidik di Tipikor Baris Krim Polri pada hari ini. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan bahwa sesuai dengan standar operasional prosedur penanganan tindak pidana disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan di kantor kesatuan dari penyidik atau penyidik pembantu bertugas. Jadi sebagaimana awal telah kami sampaikan bahwa penyidik yang menangani atau melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan tim penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Dit Tipikor Baris Krim Polri.